Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 22 sampai 29 Agustus 2024, semua elemen masyarakat dari buruh, pelajar hingga artis melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan slogan peringatan darurat. Aksi demonstrasi ini menunjukkan penolakan publik terhadap pengajuan revisi UU Pilkada oleh DPR. Aksi demonstrasi ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ketentuan standar untuk pencalonan kepala daerah dan mengubah persyaratan usia calon yang harus diperhitungkan sejak keputusan KPU daripada sejak pelantikan. Usulan DPR ini menimbulkan kemarahan publik yang besar karena dianggap tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat yang seharusnya dipatuhi oleh semua pihak. Dari aksi demonstrasi tersebut menyebabkan konflik antara aparat penegak hukum yaitu polisi dengan masyarakat. Dalam situasi ini, polisi melakukan tindakan kekerasan termasuk memukul, menganiaya, dan menggunakan kata-kata kasar terhadap para demonstran. Banyak individu yang terlibat dari aksi unjuk rasa menjadi korban dari perlakuan tersebut. Polisi berperan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Namun kenyataannya mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan bertindak semena-mena, yang mana ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Laporan ini merangkum sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama menangani aksi demonstrasi. Berikut ini adalah gambaran rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, disertai dengan kesaksian para korban yang mengalami dampak langsung akibat tindakan aparat. Yang pertama ada penyalahgunaan gas air mata. Video menunjukkan seorang petugas menambahkan pelontar genggam 37/38 mm dengan lintasan melengkung ke arah belakang kerumunan demonstrasi. Apapun isi pelontar, tabung, gas air mata, atau proyektil berdampak kinetik tetap melanggar standar internasional. Gas air mata ini berdampak pada semua orang yang di area terpapar, termasuk pelintas dan pengunjuk rasa. Gas air mata ini seharusnya hanya digunakan jika ada kekerasan meluas terhadap orang yang tidak dapat dikendalikan dengan cara lain. Tidak ada indikasi telah terjadi kekerasan serius dan meluas selama proses tersebut. Yang kedua, ada kekerasan dengan menggunakan pentungan dan serangan fisik. Video menunjukkan pengunjuk rasa tak bersenjata berlari dan dijatuhkan ke tanah oleh seorang berpakaian sipil. 3 polisi berseragam memukulnya dan dengan pentungan. Meski pengunjuk rasa tidak membawa ancaman bagi petugas atau orang-orang di sekitar, polisi malah menendang dan menahannya. Video sempat diunggah di media sosial pada 22 Agustus tahun 2024, namun telah dihapus. Yang ketiga ada penggunaan tidak tepat meriam dan gas air mata. Video menunjukkan penggunaan meriam ini berjarak terlalu dekat ke kerumunan demonstran. Terkadang diarahkan ke kepala. Cara penggunaan meriam air seperti ini melanggar tugas kepolisian untuk meminimalkan bahaya dan cedera serta bertentangan dengan standar internasional, seperti pedoman PBB tentang penggunaan senjata kurang mematikan. Semprotan meriam ini bertekanan tinggi dapat menyebabkan cedera parah, termasuk patah tulang, cedera otak, dan kerusakan organ lainnya. Risiko ini muncul jika semprotan dari jarak dekat diarahkan ke area sensitif seperti kepala atau dada. Yang keempat ada penahanan inkomunikado. Dari pernyataan salah satu korban dari penahanan ini, oleh polisi yang merupakan aktivis HAM di Jakarta, yakni Rama dan temannya mengungkapkan bahwa ia berupaya untuk menyelamatkan diri ketika polisi
membubarkan kerumunan pengunjuk rasa dan dimulai memukul orang-orang setelah gerbang roboh. Namun, keduanya menjadi sasaran serangan fisik dan verbal oleh polisi. Meskipun mengalami cedera parah, ia tidak mendapat pertolongan pertama. Akan tetapi sebaliknya, ia ditahan pada sore hari itu dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Di markas polisi, Rama mengungkapkan bahwa ia tidak segera mendapat bantuan hukum atau kesempatan untuk menghubungi keluarganya. Selama hampir 6 jam, ia tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun di luar dan dibebaskan jam 10 malam. Selama kurun waktu itu, setidaknya 579 orang menjadi korban kekerasan polisi. Rinciannya 344 orang mengalami penangkapan dan penahanan semena-mena. 152 orang luka-luka akibat serangan fisik, termasuk penembakan meriam air. Sedikitnya 17 orang terpapar gas air mata, kimia yang berbahaya serta 65 lainnya mengalami kekerasan berlapis termasuk kekerasan fisik dan penahanan inkomunikado. Dan seseorang lagi dilaporkan sempat hilang sementara. Kemudian ada dampak kekerasan yang dilakukan polisi saat adanya demo menolak undang-undang pilkada cukup luas dan berdampak buruk bagi banyak pihak dan segala aspek. Yang pertama ada dampak fisik dan psikologis, yaitu meliputi cedera dan luka-luka parah pada demokan dan jurnalis yang meliputi aksi tersebut. Yang kedua ada stres dan trauma psikologis yang dialami oleh korban kekerasan. Yang kedua ada dampak sosial dan politik, meliputi kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi dan pemerintah. Yang kedua ada meningkatnya ketegangan dan polarisasi dalam masyarakat. Yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Kemudian ada dampak dari segi hukum, yaitu yang pertama ada pelanggaran pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang kedua ada pelanggaran pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penganiayaan dan penyiksaan. Yang ketiga ada potensi tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan. Yang kemudian yang terakhir ada dampak dari segi ekonomi, yaitu meliputi kerugian materi akibat kerusakan properti dan infrastruktur. Yang kedua ada dampak negatif terhadap perekonomian dan bisnis. Dari kejadian konflik yang terjadi antara polisi dan masyarakat akibat adanya unjuk rasa atau demonstrasi, dapat dilakukan upaya dalam mencegah maupun menangani hal tersebut agar tidak terjadi kembali. Di antaranya, yang pertama, perlu adanya komunikasi antara kedua pihak yakni polisi dan masyarakat agar dapat mengurangi ketegangan yang terjadi. Yang kedua, membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi polisi. Yang keempat, pemerintah dan masyarakat perlu mengawasi tindakan polisi. Yang terakhir, pemerintah perlu memperketat kebijakan dan peraturan tentang kekerasan yang dilakukan polisi. Kesimpulan dari peristiwa demonstrasi yang terjadi pada tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus 2024 adalah ketegangan antara masyarakat, aparat kepolisian, dan lembaga negara akibat revisi Undang-Undang Pilkada. Sayangnya, respon polisi terhadap para demonstran justru memperburuk situasi karena adanya kekerasan, berupa kekerasan fisik, penyalahgunaan alat pengendalian massa, penyalahgunaan hak asasi manusia. Dengan adanya kekerasan ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas aparat kepolisian dan lembaga negara dalam menyelesaikan masalah dan memperburuk demokrasi di Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada kekerasan fisik, tapi juga psikologis, sosial, dan hukum. Untuk mencegah kejadian serupa diperlukan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat, aparat kepolisian, dan lembaga negara, serta kebijakan yang lebih tegas.